Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fadila dari Prodi Manajemen Universitas Batam. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan suatu materi dari mata kuliah manajemen perbankan, yaitu manajemen likuiditas bank. Sebelum kita masuk ke dalam poin-poinnya, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang apa sih itu likuiditas. Jadi, likuiditas itu, menurut penjelasan singkatnya, adalah kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo, atau dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, baik yang diduga ataupun tidak terduga. Dalam perbankan, manajemen likuiditas yaitu salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan kepada masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu, setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar tetap pada posisi yang dana lebih. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin yang pertama. Poin pertama yang kita akan bahas dalam manajemen likuiditas bank yaitu yang pertama ada pengertian dari manajemen likuiditas bank itu sendiri. Yang kedua ada teori-teori dari manajemen likuiditas bank. Dan yang ketiga, itu ada cara mengolah manajemen likuiditas bank. Yang keempat, ada pendekatan manajemen likuiditas bank. Yang kelima, ada masalah-masalah dalam manajemen likuiditas bank. Yang pertama yang akan kita bahas ialah pengertian dari likuiditas manajemen bank itu sendiri. Menurut beberapa ahli, memiliki manajemen likuiditas bank itu adalah yang pertama, menurut ahli Duane Begrade, manajemen likuiditas bank itu ialah perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan yang tertentu dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada menurut William M. Glavin, yaitu bahwa likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Yang keempat ada menurut Oliver G. Wood, manajemen likuiditas ialah melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, manajemen likuiditas bank itu bisa kita artikan ialah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposen, kewajiban yang telah jatuh tempo, dari memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Kemudian, poin selanjutnya kita akan bahas ialah teori-teori dalam manajemen likuiditas bank. Yang pertama itu ada commercial loan theory, yang berarti mengalokasikan dana untuk ditunjukkan pada sektor yang fleksibel dan menguntungkan bagi bank. Yang kedua ada shiftability theory, yaitu teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan di mana likuiditas bank tergantung pada kemampuan memindahkan aktivanya kepada orang lain dengan harga yang dapat diprediksi. Kemudian, teori yang ketiga ada anticipate income theory, yaitu teori pendapatan yang diharapkan. Menurutnya, teori ini dana yang dialokasikan atau setiap upaya untuk mengalokasikan dana harus ditunjukkan pada sektor yang fleksibel dan menguntungkan bagi bank. Kemudian, teori yang keempat ada the liability management theory, yaitu bank harus dapat mengolah pasifanya sehingga dapat menjadi sumber likuiditas. Kemudian, poin yang ketiga yang akan kita bahas ialah pendekatan manajemen likuiditas bank. Secara tradisional, pendekatan manajemen likuiditas bank itu ialah dengan menyimpan dana di dalam bank atau menggunakan dana bank sentral sebagai sumber sementara sehingga suatu penyesuaian yang permanen dapat dilaksanakan. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai teori pergeseran kemampuan atau konversi aset. Maksud dari pergeseran atau konversi tersebut adalah memindahkan atau mengganti liquid aset menjadi kas untuk mempertemukan kebutuhan perbankan. Titik pangkal dari pendekatan ini adalah kemampuan likuiditas. Tetapi karena masalah kecilnya, keuntungan untuk menyelesaikan pendekatan-pendekatan tersebut, maka pendekatan tersebut kurang populer walau masih ada saat ini. Sehingga jenis-jenis pendekatan manajemen likuiditas bank itu bisa kita bagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kita lanjut
Ada pendekatan secara primer reservoir, yaitu atau cadangan utama. Artinya, pendekatan di sini ialah pendekatan secara mudah dengan melalui penyimpanan sebagai kas suatu kegiatan perbankan atau rekening cadangan yang lebih besar dari legal reservoir yang dibutuhkan. Kemudian, pendekatan yang kedua ada secondary reservoir atau cadangan kedua. Pendekatan ini ialah pendekatan dengan menjaga likuiditas terhadap permintaan dana musiman, peningkatan permintaan dana musiman, peningkatan permintaan pinjaman jangka pendek yang tidak dapat diramalkan perkembangan kecil di luar pengamatan. Yang ketiga ada cadangan ketiga atau tertiary reservoir. Artinya, pendekatan ini ialah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi perlindungan likuiditas terhadap perubahan jangka panjang seperti peningkatan permintaan pinjaman atau menurunnya deposit yang masuk. Pendekatan yang keempat ada investment reservoir atau cadangan investasi. Pendekatan ini memiliki arti yaitu pendekatan melalui cadangan guna untuk antisipasi likuiditas yang biasanya ditujukan kepada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas ialah poin terakhir. Poinnya ialah masalah dalam manajemen likuiditas bank. Masalahnya kita bisa menemukan. Yang pertama ialah loan to deposit ratio atau LDR di atas 100. Artinya, alat ukur tradisional untuk mengetahui suatu perbankan atau sejumlah besar deposit yang telah diberikan dalam bentuk pinjaman. Kemudian, masalah yang kedua ialah money center bank and few cash fine atau hot money, yang berarti bank yang banyak mengandalkan operasinya dari pasar uang. Bank yang demikian ini biasanya mempunyai bahwa jumlah dana yang dikumpulkan lewat pasar uang relatif lebih besar dibandingkan dengan uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Kemudian, yang ketiga ialah patuh secara kaku terhadap reservoir requirement, yang berarti jika kebutuhan atau kebiasaan nasabah dapat berbeda antara suatu bank dengan bank yang lain, sehingga kepatuhan secara kaku terhadap angka reservoir sebesar 2% dapat menimbulkan persoalan likuiditas. Masalah yang keempat ialah ekspansi kredit yang berlebihan, yang berarti jika terjadi maka penarikan uang dari para debitur atas fasilitas pinjamannya dapat mengakibatkan terjadinya kalah clearing karena jumlah cek yang masuk yang ditarik atas banknya jauh lebih besar dari cek yang keluar. Kemudian masalah yang kelima ialah lemahnya manajemen secondary reservoir. Ini berarti jika ini terjadi, maka bank tidak akan bisa berinovasi keuangan yang baru dengan bank lainnya karena posisi liquid mencukupi posisi prima reservoir. Masalah yang keenam ialah evergreening loan, yang berarti mungkin saja bank membutuhkan dana hasil pencairan pinjaman guna memenuhi likuiditasnya. Karena apabila pinjaman yang dimaksud telah diperpanjang pada saat jatuh tempo, dan ini berlaku untuk semua fasilitas kreditnya, kemungkinan besar bank yang seperti ini akan mengalami masalah likuiditas pada saat uangnya ketat. Kemudian masalah yang terakhir ialah negative gap position yang cukup besar. Artinya, bank menunjukkan jumlah sensitif liability suatu bank lebih besar dari sensitif asetnya. Dalam posisi struktur aset seperti ini, maka bank yang bersangkutan harus melakukan repricing liability yang lebih besar daripada asetnya. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai manajemen likuiditas bank dari mata kuliah manajemen perbankan. Terima kasih telah menyaksikan penyampaian materi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.